Kita akan bersama-sama menguak misteri mata air tertutup. Mata air yang tertutup itu ada di tengah-tengah Waduk Prijetan. Kali ini kita meluncur, kita menyusuri jalan-jalan setapak. Kiri kanan adalah kebun jagung, dan kita melewati jalanan yang cukup terjal, dan kita akan mencari tahu misteri itu. Oke, nah kita akan meluncur lagi ke perjalanan karena ini saat pandemi tetap pakai masker. Oke. Tempat ini jika ditembus memiliki jarak kurang lebih 3 kilometer. Jalanan yang cukup sulit karena posisi dari tempat ini adalah cukup jauh dan berada di tengah-tengah, jauh dari pemukiman, jauh dari keramaian kota. Iya, tempat ini berada jauh. Inilah Waduk Prijetan. Sumber air Waduk Prijetan tidak hanya berasal dari air hujan. Ada sumber air Grongkong, Gandang, Gire, Tiwung, dan Telemak. Bahkan konon ada sumber mata air di tengah waduk yang sangat besar. Namun sumber itu ditutup demi kelanjutan pembangunan. Terik matahari cukup menyengat di wilayah Kecamatan Kedung Pring. Sejumlah pohon besar yang berdiri tidak bisa menawarkan kesejukan karena cukup panas. Sebuah misteri yang belum terkuak sampai saat ini. Ya, di tempat ini Waduk Prijetan dibangun pada masa pemerintahan Ratu Juliana, putri dari Ratu Wilhelmina dari Belanda. Selama kepemimpinannya, Ratu Juliana terus mencari terobosan untuk meningkatkan pertanian di Indonesia. Setelah melihat proses pengerjaan waduk Pacal Bojonegoro, Ratu mulai mencari lokasi secara searah untuk pembangunannya. Sang Ratu mulai menemukan lokasi waduk pada tahun 1905. Pembangunan tidak bisa langsung dilakukan. Ratu harus memperbaiki infrastruktur yang mempermudahkan pengangkutan material. Pada tahun 1905 awalnya dibangun jalan penghubung jurusan, yaitu Lori, Ndradah arah Babat Jombang. Jalan tersebut disambungkan ke arah waduk untuk mempermudah pengangkutan material. Setelah itu dibangun toren dan tempat tinggal para pekerja karena termasuk wilayah hutan. Masih bersama kami di Sukomi Arso Channel. Nah, kali ini kita sudah sampai bendungan Prijetan. Nah, bendungan ini dibangun pada tahun 1917. Waduk atau bendungan Prijetan ini termasuk salah satu peninggalan sejarah juga, karena ini peninggalan Belanda. Nah, kita
ini cukup tinggi, kurang lebih 35 meteran tingginya. Jadi ini air ini mengaliri sawah, jadi untuk irigasi. Ketika musim kemarau biasanya untuk pengairan. Nah, kita akan melihat ke bawah. Nah, di situ ada tulisan Waduk Prijetan, dibangun pada tahun 1917, dan tulisan ini masih seperti pada awalnya, pada mulanya, yaitu ketika zaman pembangunan zaman Belanda. Jadi ini mengaliri ini ke arah barat, untuk pertanian ini pengairannya. Konon di tengah waduk itu ada sumber mata air yang sangat besar, sehingga saat itu mengganggu dalam pengerjaan bendungan atau waduk ini. Jadi saat membangun ini, mata air yang di tengah-tengah waduk itu ada mata air yang cukup besar, sehingga mau tidak mau mata air itu harus ditutup karena sangat mengganggu dalam proses pengerjaan waduk ini. Jadi di sini adalah irigasi, dan ini cukup panjang, mengaliri beberapa daerah. Oh ya teman-teman, di sini juga tempatnya jauh dari pemukiman, jadi sangat jauh, sangat jauh. Kembali kita naik. Oh ya teman-teman, jangan lupa untuk subscribe di channel ini, tekan juga tanda loncengnya. Subscribe-nya gratis. Ya masih misteri, dan sampai sekarang belum ditemukan mata air yang ada di tengah waduk, yaitu sumber yang cukup besar yang mengganggu saat pengerjaan waduk ini. Mungkin jika ditemukan mata air itu ketika dibuka, mungkin bisa untuk mengairi wilayah ini, jadi nggak sampai kekeringan. Tapi sayang masih sampai saat ini belum ditemukan. Nah, ini sebenarnya sebuah tadi terowongan di sebelah sana, kurang lebih tebalnya 20-30 meteran lah. Nah, kita naik atas sana. Masih banyak cerita mistis atau rahasia yang masih tersimpan, menjadi misteri dari tempat ini. Kenapa Belanda saat itu memilih tempat ini? Mungkin tempat ini cukup strategis, atau entah mengapa. Yang pasti pembangunan yang dilakukan zaman Belanda ini sampai saat ini boleh menjadi manfaat bagi warga sekitar, baik wilayah Kecamatan Kedungpring ataupun Kecamatan Ngimbang, yaitu masuk wilayah Kedungpring dan Ngimbang ini.
Dan posisinya di tengah-tengah hutan. Bukan di tengah hutan, tapi hutan yang sudah tebang dan menjadi persawahan. Cukup jauh. Oke, karena sudah sore kita sudahan dulu. Kita langsung pulang.